Perkenalkan, nama saya Winanda Oktavia dengan NIM 4322010121. Di sini saya ingin memenuhi tugas besar 2 perekonomian Indonesia, yaitu dengan menjelaskan konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah, masalah yang timbul, dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama itu ada konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Lalu di sini ada pengertian otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah atau desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintah atau pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara umum, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya. Sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan otonomi daerah dimulai dengan adanya berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, meski hingga saat ini sudah beberapa kali mengalami perubahan. Lalu di sini ada konsep otonomi daerah. Konsep otonomi daerah adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Otonomi daerah memiliki beberapa konsep, diantaranya. Lalu di sini yang pertama ada pembagian wewenang. Pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan-urusan tertentu. Urusan-urusan yang diserahkan disebut urusan rumah tangga daerah. Lalu yang kedua ada tujuan otonomi daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, mengembangkan demokrasi, mewujudkan keadilan sosial pemerintah dan daerah, dan memelihara hubungan yang baik antara pusat dan daerah. Terus di sini ada manfaat otonomi daerah. Otonomi daerah dapat membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan daerah. Lalu di sini ada tujuan otonomi daerah. Yang satu itu meningkatkan pelayanan publik, memberikan pelayanan yang baik dan cepat kepada masyarakat karena keputusan diambil lebih dekat dengan mereka. 2. Pemberdayaan masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan pemerintah. Lalu yang ketiga ada pemerataan bangunan, mengurangi kesenjangan antar daerah dengan memberikan kesepakatan yang sama untuk berkembang. Yang keempat itu ada demokratisasi, mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dengan melibatkan masyarakat dalam pengembangan keputusan. Yang kelima itu ada efisiensi dan efektivitas, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Terus di sini ada konsep otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan di Indonesia dengan cara 1. Mengembangkan potensi ekonomi daerah. Yang kedua, meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah.
Terus yang ketiga itu ada meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Yang keempat ada meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Lalu di sini ada masalah yang timbul akibat dari otonomi daerah dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut. Nah, masalah yang timbul akibat otonomi daerah itu, satu ada kesenjangan antar daerah yang pendapatnya tinggi dengan daerah yang masih berkembang. Lalu munculnya kesempatan bagi oknum di tingkat daerah untuk melakukan berbagai pelanggaran. Terus yang ketiga itu ada pertentangan antara pemerintah daerah dengan pusat. Terus munculnya sifat kedaerahan atau etnosentrisme yang fanatik. Lalu yang kelima itu ada pemerintah pusat kurang mengawasi kebijakan daerah. Terus yang keenam, masing-masing daerah berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya kerjasama, koordinasi, atau bahkan interaksi. Di sini ada cara mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang satu itu ada merevisi undang-undang yang dipandang menimbulkan masalah baru. Terus di sini yang kedua ada membuat rencana induk pembangunan nasional untuk mewujudkan sinergi pembangunan daerah. Terus yang ketiga itu ada memperkuat peran daerah untuk meningkatkan nasionalisme. Nah, yang keempat itu ada membatasi anggaran kampanye dan melarang anggota daerah maju dalam pilkada. Terus yang keenam itu ada meningkatkan pengawasan pembangunan di daerah. Lalu yang keenam itu ada melaksanakan good governance dengan memangkas birokrasi, memberikan pelayanan satu pintu bagi masyarakat, melakukan efisiensi anggaran. Cukup sekian dari presentasi dari saya. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.